Penyandang disabilitas merupakan bagian dari keberagaman manusia. Tidak hanya pria dan wanita, orang tua dan anak, tinggi dan pendek, tapi ada juga disabilitas dan non-disabilitas. Penyandang disabilitas di Provinsi Jambi kurang diperhatikan oleh pemerintah. Mereka difasilitasi tapi tidak diberi alat. Mereka diberi alat tapi tidak diajari dan dibimbing. Beberapa dari mereka juga tidak percaya diri dengan bakat yang mereka miliki, karena takut akan reaksi dari orang lain. Akibat kurangnya wadah dan apresiasi kecil membuat mereka memilih jalan yang salah. Kalau disabilitas di sini maksud itu masih banyak yang belum ini ada belum tertangani. Contoh mungkin yang paling utama adalah tunanetra masih jalan, masih menunjukkan masih ada kita lain dan mereka itu pun sebenarnya ada tempat masing-masing bang, kayak di Matupura itu ada dulu kayak mandi dan mandi ada di BMX tapi mungkin pemerintah itu sudah melakukan kerja yang hasil mungkin dari jadi dewek ya kenapa? Dewek maksudnya tuh kadang mungkin keenakan dari minta itu yang banyak atau enggak. Itu tuh susah ya sebenarnya tuh nak itu karena awalnya kan dari dewek dari adik kadang memang dari lahir lah ada. Jadi memang udah terbiasa yang saya itu masnya tuh orang nganggap Nabil ibarat ke yang pandang sebelah mata, yang ibarat ke yang apalah mungkin ilfil lah dengan disabilitas. Nah, kami sendiri pun ibarat udah terbiasa dengan itu bang. Bahkan dulu tuh memang juga ada ibarat yang gitu kan. Tapi kan kita biasa baik. Kadang ibarat kawan yang marah. Misalnya kita ngajak abang nih jalan gitu kan. Ada yang cek itu pastilah kawan tuh marah gitu kan. Tapi kami ya udah biasa kayak gitu kan. Tidak kami publis tidak biasa baik. Perlu digali itu kita harus dorong, kita harus paksa karena kalau dari itu mereka sangat tidak pede karena sudah biasa di sepelein sama lingkungan kan pasti gitu dah. Contohnya salah satunya kayak pijat gitu. Dulu waktu awal-awal Kang Asep ternyata pijat, mereka dulu belum gabung kayak pijat. Itu banyak yang bilang emang bisa pijat, emang saya sih orang yang pijat gitu ada. Tapi alhamdulillah sampai sekarang setelah gabung sama kita di Jalan Netra itu mereka sangat pede sekali. Sekarang sudah punya banyak customer dari macam-macam lah. Nah sekarang udah pede, udah mulai berani untuk nawarin desa mereka sendiri gitu, dan udah mandiri bisa pesan Maxi sendiri gitu loh. Kalau bersama teman-teman kamu mereka bisa main HP, tau gak sih? Mereka bisa main HP, mereka bisa Gojek, mereka bisa WhatsApp gitu. Saking kita tuh sebenarnya awam sama disabilitas itu dulu kakak ya dulu juga sering kok mendeskripsikan teman-teman dari siapa yang bisa cuma minta di jalan deh, karena SMP kan kayak gitu kan. Nah itu yang saya coba untuk hilangkan lah gitu. Maksudnya stigma yang seperti itu kalau bisa dihapuskan. Yang mulainya dari diri kita sendiri. Tunanetra yang diawali. Tunanetra itu kita akhirnya membuka sekolah tempat belajar, tempat ngaji. Kalau mungkin teman-teman dulu masih pikir kan ngaji itu di TPA gitu kan, di rumah rumah ngaji itu madrasah gitu kan. Nah kalau ini mereka tuh kan bingung mau ngajinya di mana gitu kan. Mereka pun ngajinya kan harus khusus tutorial kan teman-teman. Nah sedangkan di Jambi itu dari pemerintah dikasih Al-Quran tapi tidak difasilitasi dan tidak ada yang membacakannya gitu. Jadi mereka yang dikasih Al-Quran jadi kan mau belajar gitu kan. Nah akhirnya dari teman kita coba nih cari guru SLT yang bisa ngajarin. Jadi kita buka namanya Taman Belajar Al-Quran Braille, dan itu pertama dan satu-satunya di Jambi, tempat
tempat mengaji untuk tunanetra. Kalau disabilitas itu pasti orang selalu ngomong aja support disabilitas gitu. Nah support itu seperti apa sih, hal paling betul kita apresiasi gitu. Kayak itu ada kakak baru nge-post di Instagram masa video buatan apa tadi dia sendiri ngerekam dia sendiri jadi pokoknya semuanya dilakukan sendiri dan pas kita lihat kan bagus dengan video yang dia teks sendiri itu gitu. Terus kayak mana cara apresiasinya, kakak boleh jajan, kakak biar dari INS, nah kayak gitu tuh bikin mereka jadi kayak oh aku bagus ya gitu. Padahal awalnya waktu itu marah gitu loh, kak yang share video itu loh, aku gak sih bantu jadi video yang udah di-share kan. Karena dia ngerasa maju, ngerasa nanti bagus nanti diejek sama orang. Kayak mereka tuh lagi nyanyi, pintar, main alat musik. Nah mereka tuh malu gitu, tapi kalau misalnya itu paksa, ayo bisa sama. Terus pas mereka udah ngambil itu kita cuma cukup, yeay bagus, nah itu sudah cukup bagi mereka. Keren, nah itu udah cukup yang senang gitu. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya disabilitas itu dalam kita pandang sebelah mata. Bahwasanya setiap mereka yang punya kekurangan pasti punya kelebihan. Seperti Bang Nabil ini, yang kekurangan untuk ketinggian seorang barista atau bisa membuat kopi yang enak sekarang untuk PKP ya, untuk PKP. Jadi di mana setiap usaha yang kita lakukan itu pasti ada jalan keluarnya. Untuk kita semuanya, terus masyarakat Jambi dan sekitarnya, bahwasanya janganlah kita ketika kita bertemu dengan orang disabilitas, jangan kita anggap sebelah mata, tapi supportlah mereka gitu. Mereka juga sama seperti kita. Mereka juga punya hak dan hak mereka tuh harus juga diberikan sama seperti kita. Untuk kita juga terus selalu support mereka, kasih mereka juga uang